نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزال آناء الليل وآناء النهار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الحبيب المصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أيام جنات تجري من تحتها الأنهار. أما بعد، saudara-saudara sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita semua selalu membersihkan jiwa dan hati kita, karena jiwa dan hati adalah tempat yang paling dipandang oleh Allah. Jiwa dan hati adalah tempat yang paling dinilai oleh Allah. Dan jiwa dan hati serta rohani itulah yang akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Kelak saat kita berjumpa Allah, saudara-saudara, tidak ada lagi berguna harta kita, tidak lagi akan berguna kelompok kita, tidak akan lagi berguna sanak saudara kita, tidak lagi berguna anak-anak ataupun istri atau suami kita. Masing-masing kita akan menghadap kepada Allah dengan amalnya. Orang yang paling selamat di hari kiamat adalah orang yang hatinya bersih, dan orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang jiwanya jernih. Karena itu, yang paling bermanfaat saat kita jumpa Allah adalah apabila kita bertemu Allah dalam keadaan hati kita telah bersih dari dosa. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua husnul khatimah. Saudara-saudara, orang-orang yang saleh, orang-orang yang hebat ibadahnya, orang-orang yang hebat amalnya, orang-orang yang hebat karyanya, mereka tidak meminta lebih daripada itu. Mereka meminta yang paling penting adalah meninggalnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan telah diampuni, dalam keadaan disayangi, yang kita kenal dengan kalimat husnul khatimah. Nabi Allah Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, beliau seorang raja. Setiap raja pasti kaya. Beliau orang yang paling tampan di zamannya. Beliau juga orang yang diberi oleh Allah ilmu, bahkan ilmu yang paling sulit, ilmu takwil mimpi. Lengkap. Manusia yang paling tampan di zamannya, manusia yang telah diberi oleh Allah ilmu, diangkat sebagai nabi dan rasul, dan beliau diberi ilmu takwil mimpi yang merupakan ilmu paling sulit dipelajari. Beliau juga sebagai raja atau perdana menteri, kaya dengan segala kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menceritakan apa Nabi Yusuf, apa harapan Nabi
Ini Pak kita baca 3 kali sehari doa Nabi Yusuf. Kita dapat nikmat dari Allah banyak, walaupun tidak seperti Nabi Yusuf. Nabi Allah Yusuf orang yang paling ganteng di zamannya. Kita alhamdulillah paling ganteng satu rumah. Ya, Nabi Allah Yusuf diberi pangkat oleh Allah sebagai perdana menteri. Kita juga jadi orang-orang yang diberi pangkat dalam suku masing-masing, punya kehormatan di suku masing-masing. Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Kita alhamdulillah diberi kecukupan, sebagian diberi kelebihan harta. Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah ilmu yang begitu banyak, wahyu, bahkan diberi ilmu yang paling sulit yang disebut dengan ilmu takwil mimpi. Kita alhamdulillah diberi ilmu oleh Allah, walaupun ilmu itu masih sedikit dibanding Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan jabatan yang sangat tinggi, tidak lupa pada urusan yang terpenting ini, yaitu husnul khatimah. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah kekayaan dan ketampanan yang luar biasa, tapi tidak melupakan itu semua dari hal yang penting ini, masalah husnul khatimah. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam yang diberi oleh Allah kehebatan-kehebatan yang sedemikian rupa, tidak lupa pada hal yang lebih penting dari semua itu, yaitu meninggal husnul khatimah, maka kita yang semestinya tidak boleh ada. Kita tidak difitnah oleh Allah dengan jabatan yang seperti jabatan Nabi Yusuf. Kita tidak diuji oleh Allah dengan ketampanan seperti ketampanan Nabi Yusuf. Kita tidak diuji oleh Allah dengan kekayaan seperti kekayaan Nabi Yusuf. Kita tidak diuji oleh Allah dengan berbagai kehebatan yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Maka kita harus lebih bisa untuk mengendalikan diri. Semua yang Allah berikan kepada kita, ketampanan, kekayaan, jabatan, kemuliaan, keilmuan, itu semua tidak boleh melupakan kita dari hal yang terpenting ini, yaitu meminta dari Allah dua. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku di akhirat dengan orang-orang yang saleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslim yang di hadapan Allah dianggap muslim, bukan sekedar di hadapan manusia, bukan sekedar di KTP saja, tapi di hadapan Allah aku kau tulis sebagai muslim kepada ya Allah. Ini permohonan Nabi Yusuf. Dan kumpulkan aku di hari kiamat, di padang Araf, di padang pasir, di padang mahsyar, di padang di mana manusia semua berkumpul di sana awal dan akhir, dan kumpulkan aku ketika nanti di hari-hari yang abadi di akhirat bersama orang-orang yang saleh. Betapa panasnya dan pentingnya doa ini kita baca supaya mengingatkan kita urusan terpenting kita dulu itu ya, meninggalnya muslim dan di akhirat kumpul orang baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya muliakan, biasanya orang itu ada cemas-cemas, takut, khawatir meninggalnya husnul khatimah. Takut meninggal husnul khatimah. Orang yang takut meninggal husnul khatimah ini bagus, supaya dia ada sebuah usaha, sebuah semangat di dalam melazimi amal-amal yang baik. Karena dikatakan dalam nasihat para ulama, yashibul mar'u ala ma shabba alaihi wa yamutul mar'u ala ma syaba alaihi. Biasanya
Dan biasanya orang itu meninggal dunia dalam suatu keadaan yang dia biasakan ketika sudah tua. Orang yang dari muda senangnya pengajian, majelis taklim, senang Al-Quran, senang zikir, senang istighfar, berakhlak baik, berusaha berbuat baik, berusaha manfaat. Di masa muda dia sudah begitu, maka biasanya di masa tuanya juga berlanjut begitu. Biasanya di masa tua semakin berkualitas, semakin bertambah, semakin bercahaya hatinya. Dan apabila di masa tua sudah melazimi amal-amal yang baik, maka biasanya meninggalnya dalam keadaan yang baik di dalam amal-amal yang dia lazimi itu. Senangnya baca Quran, jangan heran kalau dia meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Quran. Senangnya di masjid berzikir atau i'tikaf, jangan heran meninggalnya di masjid sedang berzikir atau sujud. Senangnya tahajud, jangan heran meninggalnya sedang tahajud sujud. Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya orang itu kalau di masa mudanya, masya Allah, ya, orang yang gemar maksiat, orang yang kepada tetangga jahat, kepada orang tua durhaka, ya Allah, senangnya berbuat hal-hal yang membahayakan orang lain, merugikan orang lain, kasih nasihat, tolak, diajak kepada kebaikan, muat. Kalau dia pemuda semacam ini, dikhawatirkan tuh, kalau nggak tobat nih, kalau nggak cepet-cepet cari teman yang baik, kalau nggak cepet-cepet cari jalan kebenaran dan pertobatan, dikhawatirkan tuanya begitu. Sudah bawa tanah, masih melihat cewek beberapa tahun, masya Allah. Sudah bawa kuburan, masih asik nonton bola 3 jam sampai lepas latihan. Sudah bawa kuburan, masih seneng gunjing orang. Allah Akbar. Ini akibat masa muda yang tidak dikontrol dengan baik. Nah, kalau sudah di masa tua begitu, rambut sudah putih, beruban penuh, umur sudah 60, masih belum tobat, alamat itu alhamdulillah, alamat meninggalnya suul khatimah. Maka jangan heran orang itu kalau biasa yang namanya sama perempuan sembarangan meninggalnya sedang berzina, alhamdulillah, dipermalukan oleh Allah. Ada orang meninggal di hotel bareng sama keke, alhamdulillah. Ada orang meninggal dalam kondisi mabuk dipukuli orang satu kampung, Allah. Alhamdulillah. Saudara-saudara, karena itu kita niatkan setiap majelis, di majelis-majelis kita niatkan ya, supaya kita dapat dua setiap hadir majelis. Di samping hajat-hajat yang lain, ada yang punya hajat sakit pengen sembuh, insya Allah sembuh, amin Allahumma amin. Yang punya hajat harapan di anaknya, di keluarganya, mudah-mudahan Allah gampangkan. Tapi ini dua jangan lupa, suka lupa kita ini kalau hadir majelis usahanya mah doanya urusan dunia semua. Setiap apa-apa yang menjadi harapan hanya duniawi, pengen rezeki lancar, anak lulus ujian, nanti pengen mobilnya ganti baru, nanti doa apalagi bisnis lancar, proyek biar full, proposal biar masuk, urusannya dunia. Ya Allah, sampai kapan kita ini apa-apa dunia ujian? Ini yang paling penting. Boleh untuk tujuan dunia, boleh untuk tawasul, ya Allah, dengan wasilah saya bisa hadir majelis kayak gini, saya punya hajat gini, diniatin sama Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha berfirman, Allah Maha memberi.
Karena itu orang yang paling soleh Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Paling soleh Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih soleh atau menyamai Nabi Muhammad dalam kesolehan. Karena Nabi itu dalam posisi dan profesi apapun tempat sempurna. Sebagai Nabi sempurna, sebagai seorang ayah sempurna, sebagai seorang suami sempurna, sebagai seorang teman sempurna, sebagai seorang Rasul yang sebagai hamba Allah sempurna, sebagai panglima perang sempurna, sebagai pendidik anak kecil sempurna, sebagai penyayang binatang sempurna, sebagai binatang sebagai penyayang pada alam semesta sempurna. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, karena itu kita ambil hari ini pelajaran ini Bapak Ibu yang penting ini. Yuk kita semangat beramal soleh, jangan bosan, jangan merasa puas. Gak usah puas. Terus amal soleh terus sampai kita dapat itu yang paling penting, husnul khatimah. Amin Allahumma. Amal soleh jangan kita bosan, jangan kita merasa puas. Karena itu dikatakan oleh para ulama dalam satu riwayat, al-mu'minu la yashba'u min al-khair hatta yakuna muntahahul jannah. Orang yang beriman itu dia tidak pernah puas berbuat kebaikan, tidak pernah puas, rasanya kurang terus, sampai finishnya udah masuk surga, kira-kira jelas ya. Finishnya masuk surga selesai. Wal munafiq, dan orang yang munafik la yashba'u minasyarr hatta yakuna muntahahun nar. Sebaliknya orang yang munafik tidak pernah puas maksiat. Ya Allah, naudzubillah, maksiat sampai finishnya masuk neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita selamat semua dari neraka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang yang saleh kepada Allah, orang yang baik kepada Allah, ketika hidup dijaga oleh Allah sampai meninggalnya di kuburan sepanjang sekian ribu tahun di kuburan dijaga oleh Allah. Bukan hanya dia, hartanya dijaga, keturunannya dijaga, karena dia orang saleh. Allah menceritakan dalam Al-Quran di surat Kahfi, ada orang yang saleh, dia orang saleh, itu hartanya sampai dijaga oleh Allah 7 turunan. Dalam Al-Quran, fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan. Diceritakan di surat Kahfi, ada harta karun dijaga oleh Allah sampai 7 turunan. 7 turunan, bayangin tuh ya. Orang sekarang takut nanti kalau aku meninggal hartanya, kebetulan yang duitnya banyak, yang warisannya banyak, dia khawatir dan jangan-jangan anak ini perang, anak-anak ini akhirnya bermusuhan gara-gara harta warisan. Jangan-jangan perusahaannya langsung habis, perusahaan bubar. Tapi kalau orang saleh, dia saleh, masya Allah, dengan hartanya dia sedekah sana dan sini, dengan hartanya dia menolong orang yang dalam kesulitan, dengan hartanya dia bantu saudara dan orang tua, dengan hartanya dia ambil dalam berbagai dakwah, dengan hartanya dia menghidupkan Islam. Masya Allah, dibersihkan hatinya dari cinta dunia. Orang yang soleh semacam ini, maka harta bendanya dijaga oleh Allah, kekayaannya dijaga oleh Allah, bahkan sampai 7 turunan. Buktinya di Al-Quran, wa kana
abahnya itu maksudnya adalah datuknya yang ketujuh. Datuk yang ketujuh orang soleh, hartanya dijaga sampai 7 turunan, sampai kepada 2 anak yatim yang di zaman Nabi Musa. Orang yang soleh dijaga oleh Allah ketika hidup, ketika di alam kubur, ketika di dunia akhirat. Allah mengatakan, wa huwa yatawallas shalihin, dan dia Allah yang maha menolong, yang maha mengurus orang yang soleh. Kalau yang mengurus kita ini seorang presiden, bagaimana hidup kita? Mengurus kita. Dan Bapak di Indonesia hidup seenaknya, semaunya. Saya yang tanggung jawab, saya yang ngurus Bapak. Kalau yang menjamin kita, yang ngurusin kita ini seorang yang kaya raya, miliarder, bagaimana rasa aman kita? Allah berfirman, wa huwa yatawallas shalihin. Allah itu yang maha mengurus, yang maha menolong hamba-hambanya yang soleh. Ini keberuntungan Bapak Ibu. Karena itu kita jangan bosan-bosan, yuk terus beramal sampai jadi orang yang soleh di sisi Allah. Amin Allah. Ini repot, berat ini, tapi harus usaha, ya. Kalau jadi orang yang namanya soleh, punya anak kasih nama soleh, punya ini soleh, kalimat ucapan mudah, tapi hakikatnya harus usaha. Sampai ada satu cerita ya, tentang orang soleh. Ada satu kisah tentang bagaimana orang soleh dijaga oleh Allah. Ada satu pemuda ini dia sering mabuk, maksiat. Pemuda, bahasa kita ini pemuda preman, ya, mabuk, perempuan, dan pokoknya dirasain semua tuh. Kalau dibilang dari ya. Pemuda ini terlihat taubat dengan sejati. Ya, dia sering ke masjid, nangis kalau sholat, dia sering tahajud malam. Perubahan mendadak, tiba-tiba ada satu imam masjid atau ustaz atau kiai heran sama pemuda ini. Ini pemuda dikenal preman di kampung, kok tobat mendadak? Ditanyain sama si imam. Ya, boleh tanya kalau ada orang yang berubah-ubah itu, tanya, cari ilmu, ya, supaya kita dapat bisa meniru. Mas, sampeyan ini kok ada sedikit setengah Rasulullah yang sholat nangis, ya, padahal saya jadi imam mau nangis ya, sampai kok sholat nangis terus, masya Allah. Ya, orang nangis untuk Allah itu kan nikmat, senang, bahagia, gitu. Tidak ada nangis yang membahagiakan lebih dari bahagia nangis kepada Allah. Kalau nangis sama orang terhina, betul? Jangankan orang lain, kadang-kadang yang namanya istri nangis sama suami udah bosen. Nek nganten-nganten nangis ini kok dilapi, nganten aja. Nah wis 30 tahun nangis, masya Allah, jawabannya nangis usah ember, tak tinggal tunggu. Ya, bapak-bapak ini saya pesan nih, kalau istrinya nangis jangan digituin, ya. Karena menurut para wanita
bertobat